wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai kawan pajak dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung di live Instagram KPP Pratama Batang. Perkenalkan, saya Puji Stiorini dan bersama saya sudah hadir rekan saya. Saya Zamzam. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kami akan mengajak kawan pajak untuk ngopi pahit, ngolah pikir tentang Kortek DJP Pajak Goib. Kawan pajak, libur Nataru sudah di ambang pintu. Mungkin sebagian dari kawan pajak sudah menyiapkan agenda liburan atau destinasi wisata. Namun di sisi lain, ternyata konsentrasi juga harus terbagi karena masih ada keperluan perpajakan seperti belum aktivasi akun Kortex, permintaan sertifikat digital, atau kode otorisasi DJP dan layanan perpajakan lainnya. Nah, seberapa penting sih aktivasi akun Kortex dan kode otorisasi DJP ini? Yuk langsung kita bahas bersama narasumber kita sore hari ini, Kak Zamzam. Terima kasih, Kak Rini. Selamat sore Kak Zamzam. Selamat sore. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Masih semangat, penghujung tahun tetap semangat Bu, meskipun besok udah mulai libur Nataru Ibu ya. Iya, saya tadi lihat Kak Zamzam sibuk ya di frontliner memberikan layanan perpajakan yang kebanyakan juga aktivasi akun Kortex. Betul, akhir-akhir ini banyak sekali khususnya PNS ya yang datang ke kantor pajak untuk melakukan aktivasi akun seperti itu. Nah, kenapa sih harus aktivasi akun Kortex sebelum tahun depan? Oke, ini mungkin banyak sekali kawan pajak yang bertanya-tanya, kenapa kok diharuskan untuk melakukan akses ke aplikasi yang baru kita, yaitu Kortex DJP, System. Ya betul, Kortex System, di Kortex DJP Pajak.id. Jadi kalau kawan pajak belum aktivasi akun, nantinya tidak bisa untuk melakukan, tidak bisa melakukan akses, tidak bisa login ke Kortex DJP. Sehingga SPT tahunan yang tahun depan sudah menggunakan Kortex DJP, kawan pajak tidak bisa melaporkan karena nggak bisa login tuh, login nggak bisa gimana mau melaporkan gitu ya. Ini ya. Jadi kawan pajak silakan sebelum lapor SPT harus sudah melakukan aktivasi akun Kortex sehingga bisa login di Kortex DJP gitu. Oh, jadi karena SPT tahunan tahun pajak 2025 yang akan datang dan tahun pajak seterusnya menggunakan Kortex System, makanya harus aktivasi akun sebagai prasyarat, Kak? Betul sekali, sebagai syarat agar bisa login, agar bisa masuk dan bisa mengakses Kortex DJP. Gitu. Susah nggak ya? Atau harus ke KPP? Karena saya lihat di beberapa KPP ramai banget. Iya, akhir-akhir ramai sekali ya hari ini ya. Iya. Sebenarnya cukup mudah, bahkan mudah. Ya, kalau kawan pajak semuanya tidak ada perubahan email ataupun nomor HP di DJP Online. Jadi kawan pajak semuanya sebenarnya tidak perlu datang langsung ke kantor pajak, Bu Rini. Bisa mandiri gitu. Bisa mandiri, betul sekali. Bisa nanti mengakses Kortex DJP, nanti pilih menu yang aktivasi akun. Ya, pilih menu aktivasi akun di halaman Kortex DJP itu. Dan kalau kawan pajak ada kesulitan, nggak usah takut, bisa WA ke kita atau bisa mengakses YouTube Ditjen Pajak RI. Jadi di YouTube tersebut, di channelnya Ditjen Pajak RI, sudah ada video tutorial aktivasi akun. Jadi bisa dicoba dulu di rumah atau di kantor gitu ya, Bu Rini ya. Dicoba dulu, bisa nanti aktivasi akun menggunakan tutorial yang sudah tersedia. Kalau memang biasanya terkendalanya di emailnya nggak sesuai, ya, atau nomor HP ya Bu Rini ya, nomor HP nggak sesuai, email nggak sesuai, sehingga pas mau aktivasi akun dia silang tuh di kolom HP ataupun nomor alamat email. Nah kalau yang seperti itu mau nggak mau memang harus ke KPP atau KP2KP Kendal ya kalau di wilayah kerja KPP Batang. Tapi kalau pas mau aktivasi akun sendiri sudah hijau semuanya, email sudah betul, nomor HP sudah betul, sudah selesai. Nah, tambahan informasi juga, Bu Reni, untuk yang tahun sebelumnya sudah menggunakan DJP Online, itu sudah nggak perlu lagi aktivasi akun, pilih menu itu. Cukup pilih menu lupa password. Iya, jadi di Kortex itu ada dua opsi,
aktivasi akun ataupun lupa password. Nggih. Kalau sudah bisa udah pernah pakai DJP online, maka cukup lupa password, masukkan nomor KTP karena sekarang NIK sudah jadi NPWP ya, Bu Rini ya. Jadi nanti masukkan di identitas itu nomor KTP, kemudian di yang konfirmasi link ubah passwordnya pilih yang email atau nomor HP. Diketik ulang emailnya atau nomor HP-nya, nanti akan terkirim link untuk perubahan password di email masing-masing wajib pajak. Seperti itu, Bu Rini. Jadi nggak perlu ke KPP. Konfirmasinya ke gawai gitu harus pulsa ya Kak ya? Iya betul sekali, kalau ke nomor HP ya, Iya. ini ya, itu harus menyediakan minimal pulsa 5.000 lah. 5.000 sudah bisa cukup, kalau misal di bawah itu pun saya kira bisa, tapi misalnya sama sekali nggak ada pulsanya, biasanya kan kalau mau isi pulsa baru 5.000 ya paling kecil nominalnya ya. Jadi coba aja kalau misalnya pakai emailnya kok nggak sesuai, coba verifikasinya pakai nomor HP, tapi perlu menyediakan pulsa isi ya 5.000 nanti bisa verifikasinya masuk ke SMS gitu. Berarti ini rame di beberapa kantor pajak itu karena mungkin rata-rata emailnya ganti Betul. atau lupa password emailnya. Iya. Seperti itu. Jadi mau tidak mau harus ke KPP gitu ya. Betul, Pak? ke KPP, tapi dicoba dulu saja sebelumnya, nggih. Dicoba dulu kalau di pas aktivasi akun kok sudah benar semua email sama nomor HP-nya, nggak usah antri ke KPP. Karena sungguh sangat menyita waktu ya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang datang ke Antriannya kantor. banyak ya, Pak, ya. Betul sekali. Kayak slogannya wafer. Berapa banyak? Ratusan. Sampai Baik. Kalau itu sudah ratusan. berhasil nih, aktivasi sudah berhasil. Apakah sudah seperti itu saja, nanti tinggal nunggu tahun depan untuk menyampaikan laporan SPT atau ada yang harus dilakukan lagi? Oh, ada lagi. Ini bagus sekali. Jadi setelah aktivasi akun tidak selesai sampai di situ. Untuk kalau sudah bisa login, jadi aktivasi akun ini supaya kawan pajak bisa login di Cortex DJP. Kalau sudah bisa login ke Cortex DJP, langkah selanjutnya adalah membuat kode otorisasi atau sertifikat digital. KO ini seperti apa? Jadi KO ini kode otorisasi sebagai sarana untuk bisa menandatangani dokumen SPT yang nantinya akan dilaporkan. Jadi kalau sebelumnya mungkin kawan pajak sudah familiar dengan kode token, kode verifikasi SPT, sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang pakainya kode otorisasi yang berlaku selama 2 tahun, jadi nggak bolak-balik minta. Kalau dulu kan setiap lapor SPT minta Bu ya, minta verifikasi ke email atau ke nomor HP. Kalau pakai Cortex sudah nggak seperti itu lagi. Buat sekali saja untuk kode otorisasinya, nanti di menu portal saya, di situ ada menu portal saya, permintaan kode otorisasi, masukkan pilih yang kode otorisasi ada, bedanya nanti, dan dimasukkan password atau passphrase yang Bapak Ibu inginkan, kemudian simpan. Nah nanti setelah itu akan terbit bukti penerimaan kalau sudah melakukan permintaan kode otorisasi. Dan jangan lupa setelah terbit itu untuk memvalidkan kode otorisasi tadi. Divalidkan, nanti di menu portal saya, profil saya, di menu nomor identifikasi eksternal itu ada digital certificate, nanti ada tombol periksa status dan menghasilkan. Untuk detailnya, Bapak Ibu bisa coba cek YouTube Ditjen Pajak RI. Itu ada tutorialnya bagaimana cara aktivasi akun. Kalau via live seperti ini kan agak susah ya Ibu ya. Iya, betul. Karena kan mungkin kawan pajak nggak bisa membayangin nih seperti apa tampilannya. Sambil nanti coba-coba sendiri, buka YouTube-nya, YouTube Ditjen Pajak RI yang official ya. Sudah ada videonya, nanti bisa dicek di situ bagaimana cara untuk aktivasi akun dan juga pembuatan kode otorisasi DJP gitu, Bu. Oh ya, jadi mungkin gambarannya gini ya Kak Samsam ya. Ini kan web ya, Iya. jadi terkoneksi dengan internet saja kan. Betul. Wajib pajak akses ke laman cortexdjp.pajak.go.id gitu ya. Betul. Nanti akan muncul ID pengguna itu Iya. pakai NIK, betul, karena kemudian passwordnya tadi ketika kita aktivasi itu ya Kak ya. Ketika aktivasi sudah berhasil, kita masukkan password kita. Ya.
kemudian isikan kode keamanan, Betul. login. Nah, di situ akan muncul menu-menu ya, Kak? Betul sekali. Paling ujung kiri atas itu Portal saya, betul, Nah, nanti portal dari situ saya. pilih untuk permintaan kode otorisasi. Kode otorisasi. Yang intinya agar kita bisa menandatangani Betul. SPT secara elektronik. Betul sekali. Nanti bentuknya kayak QR nanti di SPT-nya. Jadi nggak perlu lagi tanda tangan basah. Nah, ada pertanyaan nih Bu Rini dari komen ya. Jika NPWP istri gabung dengan NPWP suami, siapa yang harus aktivasi akun Cortex? Bu Rini menjawab atau silakan? Oh, gabung ya. Kalau istri gabung, suami bisa aktivasi akun Cortex. Untuk istri dipastikan sudah masuk ke FTU ya, Betul. ke daftar tanggungan unit ya, pajak unit keluarga. Oh, jadi di situ nanti istri sudah masuk, biasanya sih sudah ya Kak ya. Biasanya sudah. Cuma pastikan aja dicek bahwa istri sudah masuk dengan status tanggungan. Betul. Jadi nanti untuk laporan SPT tahunannya cukup suami saja. Iya, Dan jadi yang seandainya istri bekerja pada satu pemberi kerja, maka penghasilannya bisa dimasukkan di penghasilan final. betul sekali. Istri dari satu pemberi kerja. Satu memberi kerja. Jadi cukup yang lapor, yang aktivasi, yang suaminya saja. Betul. Tapi pastikan istri sudah nonaktif dulu. Betul. Kalau belum nonaktif nggak bisa ya. Nggak Kak? bisa. Jadi kalau belum nonaktif, dua-duanya harus lapor semuanya kalau aktif semuanya. Tapi kalau istri sudah dari awal gabung dan korteksnya nonaktif atau belum aktif seperti itu ya, nanti yang aktivasi cukup yang suaminya saja. Dan jangan khawatir kawan pajak, sekalipun NPWP-nya gabung, untuk bukti potong akan terbit dengan NIK istri. NIK Karena istri. Cortex System itu based on-nya NIK Betul. ya. Jadi Wah, meskipun ternyata. gabung nanti muncul yang di input di pemberi kerja tetap NIK masing-masing gitu ya Bu Rini ya. Enggak pakai NIK suami juga meskipun gabung. Wah, ternyata mudah sekali ya Kak Samsam ya. Iya. Tapi kalau kawan pajak ingin dibantu oleh teman-teman pegawai KPP, boleh dong ya? Boleh KPP banget. ya? Kita tetap membuka layanan Senin sampai Jumat kalau nggak libur. Iya. Dan juga di hari Sabtu Minggu. Iya, soalnya kan sekarang Rabu nih Kak. Iya. Kan? Dan besok sudah mulai libur Nataru. Iya, betul dengar sekali. kantor pajak buka layanan juga ya? di Iya, akhir betul pekan ya? sekali. Kantor pajak untuk dari awal Desember, Ibu Reni, dari awal Desember sudah buka layanan di hari Sabtu dan Minggu. Kawan pajak bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP Kendal. Jadi di KPP Batang maupun di KP2KP Kendal semuanya membuka layanan di hari Sabtu dan Minggu, tapi besok enggak ya. Kamis Jumat kita ikutan libur ya. Jadi Kamis Jumat libur, tapi hari Sabtu Minggu kita akan buka layanan dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Ya, ingat kan pajak, Sabtu Minggu tinggal 27 dan 28 Desember, manfaatkan untuk aktivasi Cortex dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi kalau yang mungkin dari kerja sibuk nih nggak bisa datang langsung, mau tanya-tanya masalah aktivasi akun ataupun masalah Cortex bisa datang di hari Sabtu Minggu. Oh, luar biasa. Oke, ini ada pertanyaan lagi, prosesnya sampai sertifikat elektronik saja atau sampai valid KUDJP-nya ya? Sampai valid ya, kawan pajak semuanya ya, harus sampai valid. Jadi caranya kayak tadi ya, ini ya, ke menu portal saya dulu, profil saya, okay. Nanti di situ ada di bagian kiri ada nomor identifikasi eksternal. Hampir paling bawah ya, Iya, nomor identifikasi agak bawah-bawah gitu ya. Nah, terus di atas itu ada kita pilih yang digital certificate. Nah, pastikan di situ sudah valid. Kalau belum biasanya valid, invalid, Kak. biasanya invalid Terus betul. Dibulir dulu, ditarik dulu ke kanan, nanti baru klik periksa status. Betul, dan klik yang terakhir Kalau menghasilkan. sudah sukses, menghasilkan. Pastikan sudah valid. Kalau belum valid nanti kalau mau tanda tangan nggak bisa. Jadi pastikan KO yang sudah dibuat tadi sudah valid gitu, kawan pajak. Oh iya Kak Samsam, untuk kawan pajak yang menjalankan kegiatan usaha ini kan kita tadi ada pertanyaan kan terkait dengan bekerja ya, Betul. bekerja pada satu pemberi kerja, tapi juga ada kawan pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah kawan pajak ini kan
diperbolehkan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Iya, betul Kalau sekali. dulu waktu manual fisik kan dilanggarkan. Betul, di Ketika SPT-nya Bu ya. DJP online melalui DJP online. Betul. Nah, melalui Kortek ini nanti mungkin Kak Zamzam bisa menjelaskan. Namun pasti ada ketentuannya kan, Betul. kawan pajak yang boleh menggunakan NPPN itu. Oke. Jadi kawan pajak semua, NPPN ini digunakan untuk wajib pajak yang penghasilan brutonya masih di bawah 4,8 miliar dan dia merupakan dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun, dan dia merupakan usahanya itu pekerjaan bebas atau jasa. Jadi kalau yang jualan itu dia nggak berhak pakai NPPN. Maaf, saya revisi. Jadi kalau di bawah 4,8 boleh ya, maaf. Kalau di atas 4,8 ataupun dia wajib pajak badan itu yang nggak boleh. Kalau orang pribadi dengan penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar itu boleh mengajukan NPPN. Jadi yang mengajukan NPPN ini dia tidak perlu melakukan pembukuan secara akuntansi. Cukup menggunakan catatan, mencatat penghasilan brutonya berapa dalam tiap bulannya. Nanti untuk netonya nggak perlu menghitung biaya-biayanya. Hanya langsung menghitung dari normanya seperti berapa gitu sesuai ketentuan. Kalau yang sering sih biasanya di dokter atau pengacara gitu ya. Ini pekerjaan bebas ya? Bebas ya, konteksnya pekerjaan bebas, dokter, pengacara gitu ya. Kalau yang usaha kan selama ini biasanya di bawah 8M dia pakainya yang UMKM ya, PPh final yang 0,5%. Jadi tidak pakai yang NPPN karena sudah dikenakan yang PPh final 0,5%. Nah kalau yang pekerjaan bebas kan dia nggak boleh nih, ini ya nggak boleh pakai PPh final, maka perlu mengajukan NPPN kalau dia tidak melakukan pembukuan secara akuntansi. Nah, lain gitu ya. Sekarang pakainya Kortex. Jadi DJP sudah memperpanjang waktunya nih. Dulu kan pelaporan NPPN itu maksimal di Maret ya, berbarengan dengan SPT. Sama SPT. Tapi untuk 2025 ini karena penyesuaian Kortex juga, kawan pajak yang belum menyampaikan bisa menyampaikan NPPN via Kortex sekarang untuk yang tahun pajak 2025. Masih dibuka. Silakan dicoba untuk mengajukan pengajuan NPPN supaya di tahun 2026 nanti Mas melaporkan SPT tahunan bisa menggunakan norma penghitungannya. Untuk caranya bisa ke layanan mandiri, nanti ada apa namanya itu, saya agak lupa itu. Layanan wajib pajak. Wajib pajak, saya agak lupa menu-menunya. Saya coba nyontek nih di catatan saya. Wajib pajak nanti ada permohonan layanan administrasi. Di situ nanti ada menu yang permohonan pengajuan NPPN. Ini seperti itu. Dimasukkan. Intinya dipilih aja ya Pak. Dipilih yang ada kata-kata norma penghitungan lah, dipilih di situ. Nanti kalau sudah di situ diisi omset tahun sebelumnya berapa. Untuk tahun 2025 diajukan isi aja formulir-formulirnya, nanti ajukan, tanda tangani formulirnya menggunakan KO tadi ya, menggunakan KO DJP. Setelah berhasil terkirim, muncul BPE-nya, berarti kawan pajak sudah mengajukan permohonan menggunakan NPPN. Dan tahun depan pas pelaporan SPT PPh 2025 sudah berhak menggunakan NPPN. Jadi jangan takut yang belum melaporkan NPPN bisa dicoba sekarang sebelum akhir tahun. Takutnya nanti tahun depan udah nggak bisa lagi. Berarti batasnya akhir Desember ini ya untuk permohonan NPPN? Sampai sekarang belum ada informasi dari kantor pusat, tetapi silakan dicoba di kesempatan pertama. Jadi kalau sudah bisa nih, langsung coba aja, nggak usah nunggu-nunggu. Takutnya nanti ditutup gitu. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Bagus. Jadi demikian ya kawan pajak yang melakukan kegiatan usaha dan mempunyai peredaran bruto atau omsetnya di bawah 4,8 dalam 1 tahun, ataupun kawan pajak yang melakukan pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, pengacara, pekerja seni, dan tetangga saya nih, agen asuransi, agen Yakult, bisa juga kan ya, termasuk semuanya pekerja bebas ya. Bisa tapi pakai harus mengajukan permohonan NPPN. NPPN, betul sekali. Akan nanti laporan SPT tahunnya tidak memungkinkan pembukuan. Betul, jadi nggak perlu membuat laba rugi, nggak perlu membuat neraca, hanya cukup mencatat brutonya saja Bu Rini ya setiap bulan. Gitu.
Wow, keren banget ini Kak Zamzam, penjelasannya lengkap dan mudah dipahami. Terima kasih banyak Kakak. Sama-sama. Bagaimana kawan pajak? Sepertinya kita sependapat ya. Sebelum kami pamit, bagi kawan pajak yang belum melakukan aktivasi akun Kortex, mumpung masih ada waktu. Yuk, aktivasi akun Kortexmu segera supaya liburanmu tenang dan bahagia. Bahagia, tenang. Akhir kata, kami pamit mundur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.